أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل زول ومأمول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نوينا بقراءة بداية الهداية للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي على ما نوى به المؤلف وعلى ما نوى به علماؤنا وأسلافنا الصالحون وعلى ما نوى به سيدي وسند الشيخ أحمد شرواني الزهري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama memulai pengajian kita. Dan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rangkaian anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita kembali dapat dikumpulkan dalam sebuah kegiatan yang baik dengan niat yang baik. Sebagaimana orang-orang dahulu mendapatkan rahmat, keberkahan hidup dengan bermajelis ta'lim ini, membaca kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali yang sudah tidak diragukan lagi keberkahannya. Mereka mendapatkan keberkahan dari petuah-petuah Imam Al-Ghazali, maka kita juga berharap sama mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang terdahulu berupa keberkahan dan kebaikan. Dan mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam melaksanakan pengajian kitab Bidayatul Hidayah ini menandakan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali melanjutkan nasihat tasawuf dari Imam Al-Ghazali. Pada pertemuan yang lalu beliau mewaspadai, memberikan kita berupa informasi bahwa terkadang sampailah nanti seseorang dalam sebuah pengalaman peribadatan atau perjalanan rohani, dia akan dituntun oleh setan untuk berkeyakinan sebuah kebenaran. Keyakinannya benar, tapi niat setan di sana bukan untuk menunjukkan kita ke jalan yang benar, tapi untuk menjauhkan dari kebenaran itu. Imam Al-Ghazali sudah mewaspadai kita semua bahwa hati-hati, waspada kamu dari mengucapkan, dari berkeyakinan bahwa Allah itu Maha Mulia, Maha Pengasih, mengampuni segala dosa kepada dosa orang-orang yang bermaksiat. Benar memang kalimat ini secara tekstual, tapi niat daripada setan itu bukan untuk mengajak kita agar bisa menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik, tapi dia lebih menjerumuskan kita agar kita bisa salah dalam berkeyakinan
tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, atas kedermawanan Allah, atas maha pengampunnya Allah. Kita ditarik oleh setan bukan untuk menjadi orang benar dengan keyakinan yang benar ini, akan tetapi dia ingin menjatuhkan kita ke dalam jurang yang salah. Maka ini orang disebut sebagai orang yang bodoh, yang tertipu, kata beliau. Bodoh ini bukan bahasa dari Imam Al-Ghazali. Beliau sampaikan ini bahkan disematkan langsung oleh Rasulullah, bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengevaluasi nafsunya, mengevaluasi jiwanya. Apalagi ini sudah masuk kita tahun baru. Orang yang senantiasa mengevaluasi diri dan bekerja untuk kepentingan setelah kematian. Setelah kematian, kerja kita, gerak-gerik kita ini, kata Nabi, adalah untuk kematian. Sedangkan orang yang bodoh sebaliknya, dia yang bekerja memperturutkan hawa nafsunya, sehingga pekerjaannya ini bukan untuk kepentingannya setelah mati, akan tetapi dia bekerja hanya untuk memuaskan hasrat nafsunya dan banyak berandai-andai kepada Allah, banyak menunda-nunda kebaikan. Nah, maka itu pesan beliau, hati-hati dengan proses perjalanan peribadatan seseorang yang akan sampai pada tingkatan ini. Mari kita lanjutkan. Imam Al-Ghazali mengatakan, qala al-musannifu rahimahullah, wa'lam, dan sadarlah kamu, anna qawlaka hadha yudahi'u qawla man yuridu an yasira faqihan fi ulumid dini min ghairi an yadrusa ilman washtaghala bil batalah. Sadarlah kamu bahwa keyakinanmu yang demikian itu menyerupai ucapan orang yang mau menjadi ahli fikih dalam urusan agama tapi tidak belajar ilmunya. Mau ahli tapi tidak belajar. Aku mau ahli, belajarlah, malas aku belajar. Bagaimana bisa jadi? Bagaimana bisa jadi? Sekolah tidak, mengaji malas, datangi guru malas, aku ahli fikih. Bagaimana bisa? Kita mungkin tertawa melihat, adakah orang yang begini? Ada, Pak. Kadangkala orang merasa dirinya itu salah. Orang itu merasa dirinya benar atas perbuatannya yang salah. Kadang-kadang kalau orang itu sudah salah, biasanya dia tidak sadar dengan kesalahannya. Bahkan yang lebih jelek, dia merasa benar dengan kesalahannya. Bagi kita mungkin jeleknya perangainya orang ini. Tapi bagi dia yang sudah terjangkit penyakit ini, dia merasa bujur aja. Aku ini bujur aja rasanya. Mau jadi ahli tapi tidak belajar. Mau jadi hebat tapi tidak latihan, gitulah. Mau jadi juara internasional tapi tidur-tiduran. Nah, itulah. Tidak bisa, siang malam harus ngaji, tidak ada jedanya, bahkan sampai jatuh sakit demam. Ya salah juga mungkin itu. Harus diatur waktunya. Kapan waktunya belajar, kapan waktu mengaji, kapan waktu bermain, kapan waktu istirahat, harus ada. Saya selalu sampaikan pada santri-santri itu bahwa waktunya ngaji jangan tidur, waktunya tidur jangan ngaji. Ini terbalik, waktunya ngaji dipakai tidur. Waktu ngaji dipakai tidur, waktu tidur dipakai ngaji. Lah, orang waktunya tidur kok dipakai ngaji? Jangan. Makanya Imam Al-Ghazali itu, waktu inilah sebetulnya ini yang paling penting ini.
agar kita bisa sampai pada tingkat ma'rifat kepada Allah. Di awal-awal sudah beliau sampaikan bahwa adab yang paling mendasar yang bisa menyampaikan kita ini kepada tingkat ma'rifat kepada Allah. Mulai dari adabnya dulu, wajib sunnah kita kerjakan, haram dan makruh coba kita tinggalkan pelan-pelan. Sudah itu bisa tertib, disiplin, maka Allah akan mengilhamkan kita sifat muraqabah, merasa diintai oleh Allah, merasa diintai, baik dalam gerak-gerik atau diamnya kita. Kalau orang sudah merasa diintai sama Allah, maka dia tidak berani bergerak sedikit pun terkecuali gerakan itu diridhoi sama Allah. Kalau sudah gerak-gerik diamnya orang itu untuk mencari ridha Allah, cepat dapat ma'rifat. Itu aja sebetulnya. Muaranya dari mana? Muaranya dari adab. Sebelum adab apa? Atur waktu baik-baik. Atur waktu baik-baik. Karena waktu ini adalah modal utama kita yang bisa menentukan beruntung atau buntungnya kita. Ini sudah masuk tahun baru. Apa evaluasi kira-kira nih ibadah nih? Tahun kemarin kira-kira sholat duhanya belum. Tahun ini ya sudah kita mulai. Tahun kemarin sholat witirnya belum. Tahun ini kita mulai. Tahun kemarin sholat qobliyah ba'diyahnya masih lobang-lobang. Tahun ini kita coba tutupi semua. Tahun kemarin barangkali ngajinya kurang, tahun ini kita tambahi. Harus ada evaluasi. Kalau tidak, maka waktu akan berjalan begitu-gitu saja. Orang yang tidak mampu memanfaatkan waktunya sulit untuk mendapatkan ma'rifat kepada Allah. Datang orang, aku di ma'rifat, sedangkan waktunya saja masih belum bisa diatur. Makanya orang yang sudah sampai pada tingkat ma'rifat itu, kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, kita kembali menarik jauh lagi dari yang awal-awal beliau katakan dalam muqaddimah itu, bahwa kalau misalkan kita tidak mampu untuk mengatur waktu, maka jangan pernah harap untuk bisa sampai pada tingkat ma'rifat. Karena ma'rifatnya seseorang didasari dari adab. Adab itu yang sunnah, yang wajib dikerjakan, yang makruh, yang haram dihindari. Artinya kita bisa melaksanakan gerak-geriknya Nabi, itu namanya adab. Disitulah namanya adab. Gerak-geriknya Nabi kita samakan dengan gerak-geriknya kita. Maksudnya gerak-gerik kita yang kita samakan dengan. Jadi gerakan Nabi seperti apa, itu juga kita ikuti. Baru kemudian muncul muraqabah. Nah, dari sana kemudian muncul ma'rifat kepada Allah. Nah, ada orang yang semacam ini kadang, ya kita kembali lagi. Ada orang yang semacam ini, dia tidak merasa bahwa dirinya salah. Tidak merasa dirinya salah. Ada saja kita yang barangkali tidak terjangkit penyakit ini, barangkali masih bisa, bukan saya itu, bukan saya. Wa'lam anna qawlaka hadha yudahi'u qawla man yuridu an yasira faqihan fi ulumiddin min ghairi an yadrusa ilman washtaghala bil batalah. Sadarlah kamu bahwa ucapanmu ini menyerupai ucapan orang yang mau menjadi ahli di bidang agama tapi tidak belajar ilmunya. Lebih banyak malasnya, washtaghala bil batala, sibuk dirinya dengan nganggur. Apalagi kalau kita bicara hafal Quran, mana bisa, tidak ada ceritanya. Tahu-tahu tidur, bangun ting juz 1 sudah hafal. Tidak ada ceritanya itu. Tidur lagi ting juz 2 bangun. Ada begitu ceritanya. Harus capek. Harus bisa atur waktu dengan baik. Harus bisa memanajemen waktu, kapan waktunya menambah, kapan waktunya mengulang. Pelajaran-pelajaran itu agar nancap di kepala, maka harus juga kita waktu mempelajari, kapan waktunya mengulang. Sampai sekarang saya pun masih setoran hafalan. Jam 11 malam kita setoran, setengah 11 kadang, sama pagi.
Biasa pagi juga setoran. Masih sebelum kita disetorkan, kita belajari dulu. Apa yang mau disetorkan ini? Oh, disetorkan ini ayat ini. Sudah hafal. Sudah hafal, tapi bukan berarti sudah hafal terus tidak dipelajari lagi. Anda dipelajari sebelum disetorkan, salah satu cara untuk melengketkan ingatan di kepala. Biasa saya tuh setor, masih Pak, masih saya setoran. Jam 10:30 kita setoran dulu, malam. Ini ada lagi. Biasanya jam 10, jam 10:30. Pagi itu jam 11. Jadi 2 kali sehari. Gurunya beda-beda. Setoran hafalan. Terus belajar, tidak pernah berhenti belajar. Al-Quran tidak ada batas waktunya, tidak ada. Semakin digali, semakin dalam. Semakin dalam, semakin asik. Semakin asik dia. Begitu juga ilmu yang lain. Semakin jauh bacaan kita, semakin dalam, semakin kita dalami sebuah ilmu, maka akan semakin nikmat dia. Bagi orang mungkin sulit, tapi kalau orang yang sudah diberikan kenikmatan, tidak ada kata sulitnya. Tidak ada kata sulit. Wa qala innallaha karimun rahim. Dia berkata, Tuhan kita ini maha dermawan, maha penyayang. Qadirun ala an yufidha ala qalbi minal ulum. Tuhan kita ini mampu untuk mencurahkan hatiku dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, sama seperti yang dia curahkan kepada para nabi dan aulia, wali-walinya. Allah maha mampu untuk memberikan kepada saya sama seperti yang dia berikan kepada wali-wali Allah. Min ghairi juhdin, tanpa ada usaha, wa takrarin, mengulang-ulang, wa ta'allumin, tanpa belajar. Makanya ini juga sebetulnya menjawab kalau ada hal-hal yang pengajian-pengajian atau ada orang ngaku-ngaku, kita ini kan syariat sudah ada ukurannya Pak, baik tauhidnya, tasawufnya, fikihnya. Kadang yang seperti ini yang kadang membuat orang tertipu. Jadi hati-hati dengan pengajian-pengajian yang hanya mengatakan bahwa saya mendapatkan ilmu laduni, belajar tidak pernah. Tahu-tahu ma'rifat, udah ma'rifat datang mana itu? Makanya kita diwariskan guru-guru kita ada namanya silsilah sanad. Oh, dari sana kita bisa melihat sejarah. Oh, dia belajar kitab ini dari siapa? Dari gurunya. Oh, gurunya belajar dari siapa? Dari gurunya. Oh, gurunya belajar dari siapa? Dari gurunya. Sampai kepada pengarang kitabnya, atau sampai kepada Rasulullah. Jadi jelas silsilah guru itu. Zaman kita sekarang ini orang awam mudah terpengaruh dengan label ma'rifat, label tarikat. Bukan salah. Ma'rifat itu tujuan ibadah kita. Tariqat itu adalah jalan kita untuk, salah satu jalan kita untuk bisa sampai pada ma'rifat. Tapi jangan kemudian kita mudah untuk terpengaruh. Cari kitabnya apa? Kitabnya apa nih dipelajari? Oh, kitab Bidayatul Hidayah. Oh, jelas sudah ini. Nyata sudah, tinggal diamalkan. Kalau pian amalkan ini seperti yang biasa saya ulang-ulang sebuah ungkapan, siapa yang mampu mengamalkan Bidayatul Hidayah masuk surga. Masuk surga. Kitabnya Imam Al-Ghazali yang lain judulnya Ihya Ulumuddin. Ada ulama dari Yaman mengatakan, siapa yang menulis kitab Ihya Ulumuddin dari awal sampai terakhir masuk surga dia. Nulis saja. Ya masalahnya maulah nulis besar. Besarnya itu. Jadi jelas apa yang dipelajari. Kitab Bidayatul Hidayah. Oh, tinggal diamalkan. Apa yang dipelajari? Nah, jelas nih kitabnya apa ini. Nah, itu mau kita jadikan sebagai acuan kita dalam beribadah, tidak bakal sampai.
Tidak bisa. Makanya ada silsilah. Nah, masalahnya sekarang banyak orang terpengaruh yang seperti ini, dapat ilmu laduni dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketemu dari mana pian dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Sedangkan Sidin lahir hidupnya abad ke-17, 17 ke 16. Pian abad ke berapa? Abad ke-17 Masehi. Pian 2022 datang mana? Dapat ilmu laduni ya. Lalu bolang ganal bro. Sampai ke mereng-mereng kepala. Hati-hati, kadang orang awam yang terpengaruh dibilangi begini, ujung-ujungnya apa? UUD, ujung-ujungnya duit. duit. Hey, hati-hati. Makanya itulah pesan guru saya itu. Kalau kamu mulai pengajian Fauzi, jangan pernah lepas dari kitab. Apa yang kamu sampaikan, itulah isi kitabnya. Jangan, makanya saya tidak bisa ceramah lepas. Sebetulnya ceramah lepas itu bikin capek. Kenapa capek? Mikir materinya apa. Lebih baik kitab ini sudah disiapkan materinya, tinggal kita pelajari sebelum disampaikan. Lebih nyaman. Ini tinggal diamalkan aja lagi. Pelan-pelan begamatan. Jadi ada orang yang merasa atau berkeyakinan bahwa Tuhan itu Maha Dermawan, Maha Penyayang, Maha Berkuasa untuk memberikan, untuk mencurahkan ke dalam hati saya ilmu-ilmu yang dulu pernah dia curahkan kepada para nabi. Ada yang mengaku Nabi Khidir lah sekarang. Ada yang mengaku Nabi Khidir, ada yang umpat, la ilaha illallah. Ada mengaku Nabi Khidir. Yang masalahnya ada yang umpat, aduh. Ujung-ujungnya apa? Minta duit. Nah, kita ini kenapalah? Saya tuh kadang bingung juga. Orang Indonesia ini secara umum lah mudah tertipu yang begitu-gitu itu. Mudah tertipu. Kenapa kah? Kira-kira? Apa karena bekas-bekas jajahan? Jadi kita tuh selalu merasa di bawah terus. Ada orang yang kelihatan besar sedikit, nggih. Nggih. Kalau perlu cium kakinya barang. Kadang orang Indonesia ini gitu, mudah terpengaruh dia. Tidak bisa. Wa huwa ka qauli man yuridu malan fayatrukul hiratsata wat tijarata wal kasba. Sama halnya keyakinan yang semacam ini sama halnya dengan orang yang mau duit tapi tidak mau ke sawah, tidak mau berdagang, tidak mau bekerja, wa yata'attal nganggur. Wa qala, dan dia berkata, innallaha karimun rahim, Tuhan kita Maha Dermawan, Maha Penyayang. Walahu khazainus samawati wal ard, dia pemilik simpanan yang ada di langit dan di bumi. Wa huwa qadirun ala an yutli'ani, dia mampu untuk memberikanku ala kanzin minal kunuz, dia mampu memberikanku peti-peti uang. Astaghni bihi 'anil kasbi, dengan peti uang tadi saya tidak perlu lagi bekerja. Ini orang terlalu jauh mainnya. Jadi tidak kerja, maunya dapat duit, ya ujung-ujungnya penipu juga. Kita betul memang seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali, ucapan ini benar yang mananya yang benar? Bahwa Tuhan kita Maha Dermawan, Maha Pengasih, Maha mampu untuk menjadikan kita sekaya apapun, bisa. Benar itu. Tapi di dalam keyakinan, nah kita sedikit bergeser. Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut dengan tauhidnya Imam Asy'ariyah, bahwa manusia ini punya kasbun, usaha. Usaha inilah yang kemudian, jadi Allah itu sudah menakdirkan, fulan dapat duit sekian, tapi harus diiringi dengan kerjanya. Ini minuman, rezeki saya, jar Tuhan, ini rezeki kamu.
Terus ini bisa enggak masuk di mulut saya tanpa saya ambil begini? Saya buka tutupnya, baru saya minum. Nyaman. Kalau sekedar begini saja, apakah bisa jadi rezeki saya? Enggak. Nah, perumpamaan orang ini enggak perlu saya pegang, ini minuman akan sampai pada mulut saya sendiri. Bagaimana ceritanya? Enggak perlu dipegang, tidak perlu dibuka tutupnya, tidak perlu dituangkan di mulut. Ini akan sampai ke mulut saya dengan izin Allah. Betul, dengan izin Allah. Tapi kita punya kasbun, usaha. Usaha yang tidak ada kekuatan apa-apa di sisi Allah. Hanya Allah memberikan itu sebagai perantara. Allah itu bisa saja, Pak, ini minum langsung dituangkan ke mulut kita tanpa dipegang. Bisa. Ini salah satu juga materi ilmu tauhid umum. Jadi kata para ulama ahli tauhid, di antaranya di dalam kitab Tijan Ad-Darari rasanya itu, bahwa Allah itu mampu untuk menjadikan segala sesuatu itu tiba-tiba ada, tiba-tiba terjadi, bisa. Tapi Allah tidak mau, tapi Allah lebih menginginkan segala sesuatu dibuat perantaranya, sebabnya. Ini bisa masuk ke mulut saya, tapi sebabnya juga Allah jadikan. Dibuka, diminum, tangan bergerak, itu namanya sebab. Kalau Allah mau masuk lagi, bisa masuk. Tapi kalau yang lebih Allah inginkan adalah Allah menjadikan semuanya itu dengan sebab. Allah jadikan semuanya dengan sebab, sehingga kita bisa mengambil hikmah di sana dengan sebab tadi. Ini sebab. Tapi Allah juga mampu, ini langsung masuk ke mulut, bisa. Kenapa tidak bisa? Itu ilmu tauhid. Bahwa satu prinsip tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, segala sesuatu itu Allah siapkan dengan sebab-sebabnya. Allah bisa saja memasukkan hambanya yang taat ke dalam neraka, tapi tidak bisa sekonyong-konyong begitu, terkejut tiba-tiba teng, enggak. Dibuat sebabnya dulu. Oh, mungkin barangkali di akhir umurnya dia pengen melakukan hal-hal yang su'ul khatimah. Dibuat sebabnya. Tidak langsung Allah jadikan tiba-tiba. Walaupun Allah mampu. Nah, orang ini sama. Pekerjaannya tidak masuk di akal. Faqad fa'ala dzalika li ba'd ibadihi. Fa anta idza sami'ta kalama hadaini ar-rajulain istahmaqtahuma. Ini sudah terjadi di sebahagian hamba-hamba Tuhan. Ada orang yang, berarti sudah ada orang yang berkeyakinan seperti ini. Dan apabila kamu mendengarkan ucapan orang dengan golongan yang semacam ini, maka anggap saja dia bukan orang yang pintar, karena tidak masuk di akal. Dan kamu olok saja dia, kata beliau, wasakharta minhuma. Wa in kana ma wasafahu min karamillahi ta'ala wa qudratihi sidqan wa haqqan. Sekalipun apa yang diucapkan dia ini tentang kedermawanan, tentang kemahakuasaan, itu benar dan hak adanya, sekalipun benar. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Imam Al-Ghazali ini. Beliau suka menyoroti perilaku-perilaku sosial. Beliau senang sekali mengajarkan kita itu dengan hal-hal yang hidup di tengah masyarakat. Apa yang hidup itu kita soroti, apa yang sedang terjadi itu disoroti. Makanya kita harus punya prinsip yang kuat dalam beragama. Prinsip ilmu tasawufnya juga harus kuat, ilmu tauhidnya pun harus kuat. Apalagi pergolakan sosial kita saat ini tentu tidak sama dengan Imam Al-Ghazali, jauh lebih komplit. Saya membaca, saya lihat di YouTube ada orang mengatakan Imam Syafi'i itu salah. Orang Arab, Imam Syafi'i sudah salah, sesat dia. Dianggapnya siapa yang benar? Dia. Kenapa Imam Syafi'i salah? Imam Syafi'i tidak sesuai dengan hadis ini, dia bilang. Barangkali di zaman Imam Al-Ghazali belum ada orang ini, atau pemikiran yang semacam ini belum ada. Tapi di kita sudah ada, dan itu lebih parah lagi.
Saya lihat di YouTube, ya Allah, orang ini kok bisa-bisanya Imam Syafi'i salah, kata beliau, maka nadanya tinggi lagi. Andai dia hidup, katanya, saya akan salahkan di hadapan wajahnya. Masya Allah, Imam Syafi'i. Kenapa? Apa masalah? Nggak tahu masalahnya apa itu. Potongan videonya. Ya, yang kita hadapi itu, kalau kita tidak punya pondasi kuat, kalah juga kita, Pak. Kalah juga kita. Makanya apa yang dihadapi oleh Imam Al-Ghazali ini itu sebetulnya lebih adalah fenomena sosial, ya. Fenomena sosial. Maka sebetulnya kita ini harus memperkuat pondasi dengan benar agar tidak salah. Apalagi kemarin itu dibilangi, Imam Al-Ghazali ini bukan ahli hadis, Masya Allah, bukan ahli hadis dia. Kenapa? Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu hadisnya hadis palsu, hadis lemah semua. Sudah ada yang seperti ini, suara-suara begini. Ya, kita kalau sudah dengar begini, pondasi tidak kuat, dia itu ngomong bukan berarti tidak ada buktinya, bukti yang benar menurut dia. Diberinya ini buktinya nih, ucapannya imam ini bahwa hadis ini palsu. Oh, hadisnya ini juga lemah, ini palsu. Hadis palsu dan lemah ini sekumpulan ini semua ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka betul saja kalau kita berkesimpulan Imam Al-Ghazali bukan ahli hadis. Ada sudah sekarang. Makanya kita harus punya prinsip kuat. Banyak orang yang terpedaya. Fakadzalika, demikian juga sama, yadhaku 'alaika arbabul basairi fid din. Orang-orang yang memiliki mata hati akan menertawakanmu apabila idza talabtal maghfirata bighairi sa'yin laha. Apabila kamu mencari ampunan Tuhan tapi tidak berusaha untuk mencarinya. Wallahu ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia, kata Allah, hanya mendapatkan apa yang dia upayakan. Wa yaqulu, dan juga Allah berfirman, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian akan dibalas sesuai dengan apa yang sudah kalian amalkan. Wa yaqulu, dan Allah berfirman lagi, innal abrara lafi na'im. Orang-orang baik sungguh akan berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang-orang jahat itu sungguh akan berada di dalam neraka yang panas. Fa idza lam tatruk as-sa'ya fi talabil ilmi wal mal i'timadan ala karamihi fakadzalika la tatrukit tazawwuda lil akhirati wala taftar fa inna rabbad dunya wal akhirati wahidun. Apabila kamu tidak meninggalkan upaya dalam menuntut ilmu atau mencari uang, kamu bekerja juga, mau duit kerja, mau ilmu belajar. Kenapa kamu belajar dan bekerja? Karena Allah Maha Dermawan. Itu dalam urusan dunia. Fakadzalika, maka begitu pula dalam urusan akhirat. Minta ampunan harus kerja juga. Wala taftar, maka dan jangan kamu tertipu. Fa inna rabbad dunya wal akhirati wahidun. Sesungguhnya pemilik dunia dan akhirat itu sama saja, tidak ada bedanya. Tuhannya satu. Kita mau urusan dunia harus bekerja, begitu pula urusan akhirat. Wa huwa fihi makarimun rahim. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat, Allah itu Maha Dermawan, Maha Penyayang. Walaysa yazidu lahu karamun bi ta'atika, dan tidak sedikit pun bertambah kedermawanan Allah oleh karena ketaatanmu. Kamu berbuat baik bukan berarti Allah bertambah mulia, tidak. Wa innama karamuhu fi an yuyassira laka tariqal wusuli ilal malikil muqim. Akan tetapi kedermawanan Allah itu ada
pada saat dia memudahkan kamu jalan untuk sampai kepada Tuhan yang maha abadi. Wan na'imid daim, dan nikmat yang kekal, al mukhalladi, yang dikekalkan, bis sabari ala tarkis syahwat, dengan kesabaran atas meninggalkan syahwat, ayyaman qalail, di waktu atau di kehidupan kita di dunia ini. Nah, artinya apabila dalam urusan dunia kita juga bekerja, kemudian dapat ilmu dan dapat uang dengan kerja kita atau menuntut ilmu tadi, maka dalam urusan akhirat juga sama. Mau dapat ma'rifat, mau. Hanya sekedar ingin saja, semua orang bisa ingin. Kalau mau dapat ma'rifat, ayo dapat ma'rifat. Apa caranya? Adab dulu dibaiki. Apa adab maksudnya? Sunnah dan wajib dikerjakan, makruh dan haram ditinggalkan. Contoh sederhana, minum, coba kita pelan-pelan aja. Minum jangan tangan kiri. Bekami, kencing, jangan berdiri, duduk. Kenapa? Nabi kita begitu. Walaupun tidak haram, itu makruh saja. Apalagi? Banyak kan? Banyak. Kalau dalam urusan dunia saja kamu sadar, duit tidak akan datang kecuali saya yang kerja. Ilmu tidak akan saya capai kecuali saya yang belajar. Begitu juga dengan urusan akhirat, sama. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, kunci sukses, bukan kunci sukses. Beliau membongkar ibadahnya orang-orang saleh itu dalam 2 tahapan. Tahapan pertama memperbanyak sabar, tahapan kedua memperbanyak syukur. Ini ibadah para nabi dan orang soleh. Jadi awal mula perjalanan ibadah kita ini memang harus bersabar. Kenapa? Karena sengsara, Pak. Sengsara oleh karena apa? Oleh karena godaan nafsu, oleh karena godaan setan, oleh karena godaan manusia, oleh karena godaan dunia. Sabar aja. Sabar. Subuh ngantuk, bangun Padahal malasnya luar biasa. Malas, ulun aja malas. Sama juga malasnya. Sama. Terus sabar. Sabar. Bangun mata. Matanya masih setengah-setengah watt. Sabar namanya tuh, Pak. Ujar Tuhan, jangan kamu berzina, jaga matamu, jaga tanganmu, jaga kakimu. Adalah perasaan mau melakukan itu semua. Adalah perasaan untuk melanggar perintah itu. Ada, sabar. Itu namanya sabar. Lewat di kilo situ. Kanan kiri, mata tuh mau aja melihat, mata tuh mau aja melihat. Mau berpejam, lagi nyupir. Hendak berpejam, mau menoleh. Maka ada mengiau. Saya pernah diginikan. Astagfirullah. Ini salah alamat kayaknya. Nggak lihat ya kita berkopiah. Kan. Setelah perbatasan. Tapi nggak tahu masih ada kayak itu. Kan sudah beberapa ditutup. Dipanggil, Pak. Ya Allah, saya bilang. Mau kada mau noleh. Coba cantik kan lumayan. Terus ditolak gitu. Ditolak. Sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan. Makanya sabar. Nanti kalau sudah panjang perjalanan itu, kata Imam Abdullah Al-Haddad, baru kita akan merasakan nikmatnya ibadah, pahitnya dosa. Baru kita rasakan. Kalau sudah terasa itu, maka perbanyak bersyukur kepada Allah. Nikmat itu tidak akan pernah terhenti lagi. Nikmat yang besar-besar yang diberikan kepada orang soleh, diberikan juga ke pian. Awalnya apa? Sabar. Banyaknya sabar. Sabar. Tanggal muda nih nyaman perasaan kan. Kalau tanggal tua kemarin masih belum nyaman lagi perasaan. Sabar. Jadi tahapannya hanya 2 saja.
ibadahnya orang-orang soleh, para nabi itu tahapannya hanya dua. Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Itu aja lagi ditahan. Nah, begitu pula kalau kita dalam urusan akhirat, sabar dan syukur ini yang kita harus jalani. Namanya orang pasti ada masalah, Pak. Siapapun pasti punya masalah. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Nabi saja punya masalah, apalagi kita ini yang bukan nabi. Wali aja bukan. Wali-wali daya barangkali. Wa hadza nihayatul karam, di saat Allah menyampaikanmu kepada tingkat ma'rifat, maka ini adalah puncak kedermawanan. Puncak kedermawanan. Fala tuhaddits nafsaka, jangan kamu ajak nafsumu untuk berbicara bitahwisatil battalin, dengan tiupan apa? Tahwisat ini bahasa yang lebih mudahnya tiupan, godaan lah. Godaan orang-orang yang tidak ada amalnya. Tidak ada amalnya dia. Jadi mau berdapat kesempurnaan ibadah, tidak kerja, maka itu hanya sia-sia saja. Waqtadi bi ulil azmi, dan ikutilah orang-orang yang memiliki kaki yang kokoh. Wan nahyi minal anbiya, bi ulil azmi wan nahyi. Oh ya, minal anbiya, dari kalangan nabi, was salihin, dan orang-orang saleh. Wala tatma' fi an tahsuda ma lam tazra', jangan pernah mencari hasil panen yang tidak pernah kamu tanam. Walaita man shama wa shalla wa jahada wattaqa ghufira lahu. Mana tadi? Walaita man shama wa shalla wa jahada wattaqa ghufira lahu. Dan betapa beruntungnya orang yang sudah beribadah, puasa, salat, dan berupaya bertakwa, mendapatkan ampunan dari Allah. Fahadhihi jumalun, ini adalah beberapa kalimat mimma yang bagi an tahfadha anhu jawarihaka, yang harus kamu jaga dari anggota tubuhmu, adh-dhahirata, anggota tubuh yang lahir, wa a'malu hadhil jawarih innama tatarashshahu min sifatil qalbi. Dah sampai di situ aja dulu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita kembali disadarkan pada paragraf ini oleh Imam Al-Ghazali bahwa pentingnya beramal. Pentingnya beramal. Tidak cukup hanya sekedar ilmu saja, tapi juga harus ada amal. Ada kitab beliau itu yang judulnya Ayyuhal Walad. Di situ beliau mengkritisi habis orang-orang yang hanya berambisi sekolah, tapi kemudian tidak ada bukti, tidak ada amalnya, tidak ada ibadahnya. Sehingga orang-orang yang semacam ini, sebetulnya ini sangat sekali. Kalau pembahasan ini kita perdalam, ini sangat relevan. Kenapa? Banyak sekali kelakuan-kelakuan yang kita lihat. Contohlah korupsi. Orang korupsi, kira-kira pelaku korupsi itu atau koruptor itu tahu enggak bahwa korupsi itu haram hukumnya? Tahu. Ada ilmunya berarti. Tahu aja haram. Kenapa masih dilakukan? Karena tidak mengamalkan keilmuannya. Itu adanya. Sederhananya tuh. Dan kalau kita lihat pola yang dihadapi oleh Imam Al-Ghazali dulu, itu sama dengan pola yang kita hadapi sekarang. Polanya sama. Model maksiatnya pun sama. Mungkin secara satuan tidak sama, tapi polanya itu sama dia. Polanya sama. Apa polanya? Pola umumnya berilmu tapi tidak mengamalkan keilmuan. Insyaallah itu akan kita bahas lebih lanjut dalam pertemuan selanjutnya. Oh ya, ini mau habis sudah. Tinggal maksiat hati saja. Tadi maksiat kemarin yang kita bahas adalah maksiat anggota tubuh. Kita akan masuk pada maksiat hati, insyaallah taala. Ini lebih sakral lagi, lebih horor pembahasannya beliau. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Imam Al-Ghazali
Jangan pernah kita merasa cukup. Ya, ini kesimpulan lain. Jangan pernah merasa cukup dengan amal ibadah. Kemudian jangan pernah meninggalkan amal setelah kita berilmu. Sebagaimana dunia dapat kita peroleh dengan bekerja, maka akhirat pun juga membutuhkan kerja untuk dapat mencapainya. Barangkali ini Bapak Ibu jemaah sekalian yang dapat disampaikan. Kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan sebelum kita tutup dan melaksanakan salat Isya berjamaah, dipersilahkan. Khalas, insyaallah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Warahmatullahi wabarakatuh.